Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan playlist yang bakal kita jadikan materi-materi untuk berikutnya, yaitu kita akan belajar Coordinator 3. Di sini untuk video sebelumnya kita sudah melakukan pengenalan, yaitu intro, pengenalan tentang framework, terus kenapa kita harus pakai Coordinator, dan di sini kita akan menggunakan Coordinator 3. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mendownload dulu file coordinatornya, lalu kita menginstalasi dan kita akan konfigurasi sedikit begitu. Setelah itu untuk materi berikutnya kita akan belajar view, model, dan controller. Nah, sekarang kita masuk dulu ke websitenya, kita masuk ke Coordinator 3. Setelah itu kita masuk ke download saja langsung. Nah, di sini ada 3 ya, ada Coordinator 2, ada yang Coordinator 3, lalu ada yang Coordinator 4. Nah, di sini kita akan download yang Coordinator 3. Silahkan teman-teman klik download saja, lalu tunggu. Di sini akan muncul dan ini tidak akan lama. Oke, di sini sudah selesai. Langsung saya lihat ke folder. Baik. Nah, ini teman-teman. Jadi ini filenya boleh teman-teman ekstrak dulu, lalu pindah ke htdocs karena kita akan menjalankan melalui localhost ya. Jadi di sini saya akan coba ganti namanya dulu, atau teman-teman boleh ekstrak dulu. Tapi di sini saya akan ganti dulu namanya. Nah, misal begini ya, coordinator 3, lalu teman-teman enter dan teman-teman boleh ekstrak di sini. Nanti file ekstrakannya boleh dipindahkan ke htdocs ya, ke sini. Nah, untuk ini kita ekstrak dulu di sini. Silahkan klik 2 kali. Baik, setelah teman-teman ekstrak filenya, ekstrak foldernya, teman-teman boleh pindahkan satu folder ini ya, satu folder ini silahkan teman-teman copy, di copy lalu kita pindahkan ke htdocs ya. Atau ketika teman-teman tidak menemukan htdocs di sini, teman-teman bisa buka di bisanya itu kalau di Windows di C, lalu ada exam, di dalam exam itu ada folder, di situ juga ada htdocs, silahkan dibuka dan disimpan di sini. Nah, di sini kita pastikan saja folder Coordinator 3 tadi yang sudah kita copy, kita paste. Nah, di sini sudah ada. Karena untuk seri ini di sini saya akan membuat aplikasi sederhana, yaitu Sipandu. Apa itu Sipandu? Sipandu itu sistem informasi pengelolaan data penduduk ya. Nah, jadi saya akan beri nama di sini Sipandu. Nah, ini tidak sebenarnya tidak akan merubah file-file yang ada di dalam CI itu sendiri. Karena saya sudah merubah folder ini, folder Coordinator 3 jadi aplikasi yang akan kita buat ke depannya. Jadi di sini saya akan menjalankan ke browser localhostnya. Nah, jadi teman-teman sebelum menjalankannya, ini boleh saya close saja. Teman-teman sebelum menjalankannya, oh ya, sebelumnya teman-teman bisa baca-baca dokumentasinya ya. Kita ke dokumentasi, lalu masuk ke yang teman-teman bisa juga offline, karena di foldernya tadi, di htdocs tadi ada user guide. Jadi ini bisa diakses secara offline ya. Nah, untuk online-nya di sini saya akan bukan online dan arahkan ke CI yang 3. Teman-teman bisa baca-baca di dokumentasinya, sudah lengkap sekali. Di sini bagaimana instruksi cara menginstalnya, yaitu tadi kita mengunzip atau mengekstrak package-nya atau foldernya. Setelah itu upload coordinatornya ke folder yang kepada server yang akan kita buat. Kita menggunakan exam di sini. Dalam hal ini saya menggunakan exam. Kalau misalnya teman-teman pakai MAM atau pakai server yang lain, boleh teman-teman pakai yang itu. Lalu normalnya itu ada untuk folder rootnya ya, untuk file rootnya itu index.php. Lalu di sini langkah-langkahnya sudah
diarahkan dengan jelas di sini, cuman teman-teman tinggal baca aja. Sebenarnya dokumentasinya sudah lengkap sekali untuk di coordinator itu sendiri. Nah, tapi di sini kita akan pelan-pelan sebenarnya apa saja folder yang dikasih oleh coordinator 3 itu sendiri ya. Nah, sebelumnya saya akan coba buka dulu di kode editor saya. Jadi teman-teman boleh buka editor teman-teman ya. Saya close saja. Jadi ini kosong, artinya saya tidak membuka folder apapun di sini. Jadi kita akan coba pindahkan aplikasi si pandu kita. Aplikasi pandu kita pindahkan ke langsung drag and drop saja begitu. Atau boleh juga teman-teman buka melalui terminal, bisa juga. Nah, di sini ada yang namanya application. Di dalam aplikasi ini tuh ada yang namanya config untuk konfigurasi di coordinatornya. Lalu ada di sini ada controller. Di sini nanti kita akan bermain-main dengan controller. Lalu ada folder core-nya, ada helper-nya. Lalu ada hooks, language, ada library, terus ada logs-nya. Lalu ada models di sini. Nah, di sini nanti kita akan bermain dengan models. Ketika kita sudah akan menggunakan data, memanggil data dari database, kita akan bermain-main dengan models. Lalu di sini ada view, di mana kita akan menampilkan data yang diambil dari model ini, lalu dipanggil oleh control, terus dimunculkan oleh view. Nah, kita akan bermain-main antara kita akan lebih sering mengulik kepada controller, models, dan view-nya. Baik, untuk sekarang kita belum akan membahas tentang bagaimana menggunakan view, bagaimana menggunakan models, dan bagaimana menggunakan controller. Nah, di sini lalu bagaimana ketika kita sudah membukanya di kode editor? Kita akan coba jalankan di web browsernya ya. Sedangkan apa sih yang terjadi ketika kita pertama kali menginstal file code, package code atau file folder coordinator ini ke dalam komputer kita? Pertama-tama teman-teman silahkan jalankan dulu web servernya ya, atau XMPP-nya. Di sini saya menggunakan XMPP versi 7.4.7. Silakan teman-teman jalankan. Untuk sementara ini boleh teman-teman jalankan saja Apache web servernya. Tapi ketika nanti kita akan menggunakan database, teman-teman jalankan semuanya. Di sini saya menjalankan semuanya. Apache-nya saya jalankan, lalu MySQL saya jalankan. Silakan teman-teman jalankan dahulu. Lalu ketika sudah dijalankan, kita akan buka di Google Chrome-nya. Silakan teman-teman ketikkan saja localhost. Lalu nama folder aplikasi teman-teman apa? Di sini saya merubahnya tadi, saya memberi nama si pandu. Gitu. Ketika teman-teman enter, nah maka halaman yang akan pertama kali tampil ketika teman-teman menjalankan folder coordinatornya atau aplikasi coordinatornya akan tampil seperti ini, welcome to coordinator. Nah, sebenarnya apa sih atau halaman mana sih yang dijalanin oleh coordinator ini begitu? Jadi sebenarnya ini ada halaman yang diakses secara langsung oleh folder coordinatornya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu ada welcome. Coba kita di sini juga ada dikasih tahu. Jadi sebenarnya di mana sih page ini gitu. Sebenarnya di mana sih page ini itu disimpan gitu. Jadi ada di application, terus ada di views, lalu ada di view, ada di welcome message.php. Nah, coba kita buka. Nah, untuk view-nya ya, dan untuk kontrolnya pun dikasih tahu. Jadi kontrolnya di mana, ada di application, control, dan welcome.php. Kita coba buka di kode editornya, kita coba tadi masuk ke application, lalu kita masuk ke views, lalu kita ke
welcome underscore message .php. Nah, sebenarnya ini yang dijalankan oleh folder coordinator ketika kita menjalankannya. Nah, untuk title-nya pun sama ya, welcome to coordinator. Untuk title-nya pun sama. Nah, misal oke, sekarang teman-teman udah tahu. Nah, tadi itu kan ada controllernya ya. Jadi sebenarnya ini tidak langsung diakses oleh view ya. Jadi dibantu dengan controller. Nah, kontrolnya di mana? Kontrolnya di application, controller, dan welcome.php. Teman-teman masuk ke application, controller, lalu ke welcome.php. Nah, di sini controller itu memanggil view-nya. Ini dia. Memanggil view-nya. Jadi file yang di dalam view ini dipanggil oleh controller welcome.php. Jadi this load panggil coordinator, tolong panggilin file welcome underscore message. Ini dia filenya, yang dimana yang ada dalam folder view. Begitu cara bacanya begitu. Nah, selanjutnya kita akan coba nih, kita akan coba saja, tapi kita belum masuk ke sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh view gitu. Sebenarnya view itu buat apa gitu, tapi kita belum akan masukkan. Tapi kita akan coba saja gimana caranya itu tuh controller itu memanggil view-nya sebenarnya bagaimana ya. Nah, kita akan coba begini, kita akan coba saja bikin satu view dan bikin satu controller yang dimana itu nanti di sini kita akan arahkan kemana. Misal kita di sini membuat sebuah view yang namanya, kita buat file ya, home misalnya, home.php. Nah, di sini oke, di home ini kita akan menampilkan sebuah ini misal kita akan buat home ya, atau begini, si Pandu gini. Nah, di sini kita akan buat H1 lalu hello si Pandu gitu ya. Nah, kita akan panggil home ini melalui controller. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena di video berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang view dan controller ini. Ini hanya sebenarnya bagaimana sih controller itu manggil sebuah view gimana gitu. Kita save ya, untuk kita bisa close saja untuk yang welcome-nya. Lalu di sini kita akan buat satu file dengan nama home ya. Silahkan home-nya dibuat hanya itu besar, home.php. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan di di control home.php ini? Nah, boleh teman-teman untuk sementara boleh teman-teman copy paste saja yang di sini. Silakan teman-teman copy paste saja, karena akan menjalankan hal yang sama dengan welcome.php-nya. Lalu jangan lupa ditutup gitu. Nah, setelah itu kita akan ganti kelasnya gitu ya. Jadi kelasnya, karena ini kelasnya welcome, ketika kita nanti panggil dia akan tidak akan keluar. Jadi kita akan ganti kelasnya home ya. Extendnya kemana? Ke CI controller, karena yang kita gunakan di controller. Nanti kalau misal kita menggunakan models, kita extendnya ke model gitu ya, ke CI model. Nah, lalu di sini bagaimana? Kita boleh saja copy dari sini, atau teman-teman mau ngetik pun nggak apa-apa. Misal kita akan menjalankan itu di rootnya kemana? Misal kita buat public function index ya. Index itu akan dijalankan pertama kali ketika aplikasi itu di run gitu ya. Oh, karena dia metode jadi buka kurung. Oke, tidak error lagi.
Lalu kita akan panggil si home ini yang ada dalam folder view. Caranya gimana? Kita tulis saja this lalu kita load. Terus apa yang akan di load? View nih, view yang foldernya namanya apa gitu. Jadi namanya home titik 2 ya, jangan lupa titik koma. Oke. Terus kenapa nih kok di method public function index, di method index ini kan manggil view, sedangkan view-nya ini, dalam view itu kan namanya itu home.php kan, bukan home doang. Nah ini boleh saja teman lakuin, atau boleh juga PHP, nggak masalah. Jadi biar lebih ringkas, home pun sistemnya sudah membaca bahwa view yang akan dipanggil itu filenya namanya home, walaupun kalau dikasih .php pun nggak masalah gitu. Di sini saya akan menggunakan saja. Silakan teman-teman save. Oke. Selanjutnya kita akan ngapain nih? Selanjutnya kita akan mencoba menjalankannya di browser ya. Nah, ini kan ini kan yang jalankan folder rootnya ya, maksudnya dia folder sebentar. Nah jadi yang dijalankan pertama kali itu folder ini, maksudnya file ini gitu yang pertama dijalankan. Nah terus gimana cara manggil home-nya gitu, jadi home halaman ini gimana cara manggilnya. Nah kita akan gini ya, mungkin ya home atau gimana ya. Nah, error. Gimana kalau misal kita home lalu /index.php, masih bisa nggak? Masih error. Oh salah nih, sorry, masih error ya. Gimana dong? index.php/home, masih error. Oh ini salah, sorry. Tuh, hello si Pandu jadi ya. Tapi kalau misal indeksnya dibuang, error ya. Kenapa? Padahal kan sudah benar, maksudnya kita nih akses nih localhost, lalu nama aplikasinya apa, si Pandu nih. Terus controllernya apa? Controllernya kan home. Dan yang dijalankan pertama kali kan index nih. Harusnya index itu ketika dia metodenya index, nggak perlu ditulis index pun udah bisa. Contoh nih, misal kita ke welcome ya, maksudnya si Pandu. Welcome itu kan folder rootnya ya tadi. Kalau misal kita hilangkan begini, dia akan mengakses welcome ya. Kita coba welcome tuh, bisa nggak ya? Tuh, kita ngakses ini nih, kita ngakses yang controller welcome-nya. Tuh, kita akses ini nih. Harusnya ketika kontrol rootnya ini kita buat welcome, harusnya ngakses method index, lalu method index ini memanggil view welcome message, dan harusnya tampil begini. Dan kita coba ya, error tuh. Nah sebenarnya ini itu bersangkutan dengan URL, yaitu htaccess ya, base URL. Nah jadi ini welcome pun ketika tidak menggunakan index tidak bisa, tapi ketika menggunakan index.php lalu nama kontrolnya welcome, kita enter, bisa begitu. Nah gimana caranya buang index.php-nya ini? Jadi biar simple gitu, menghilangkan index.php-nya gitu. Jadi ketika kita klik welcome langsung gitu. Terus misal ketika kita ke home
dia langsung aja ke home, nggak perlu kita nulis indeks kayak tadi, index.php. Nah gitu, langsung gini. Jadi kita gimana cara buang indeksnya? Oke, sekarang kita akan buang indeksnya ya. Teman-teman jangan maksudnya jangan pusing dulu kalau misal teman-teman emang pertama kali menggunakan CI, karena kita akan di sini saya hanya memberikan pemanasan saja gitu. Belum sebenarnya kita belum dalam bahas view, model dan kontrolnya, hanya pemanasan itu. Nah sekarang untuk kedepannya gimana biar caranya kita enak gitu, maksudnya biar simple gitu, program kita simple, terus kita mengerti untuk mempelajarinya mudah begitu mengingatnya. Nah di sini saya akan mencoba menghilangkan indeks.php-nya. Jadi ketika kita akses nanti tidak perlu index.php itu gitu. Nah caranya teman-teman boleh buka dokumentasinya, lalu teman-teman boleh ketikkan saja ht. Nah teman-teman boleh centang yang coordinator URLs ya, URLs. Nah silakan teman-teman cari yang untuk HT aksesnya. Nah di sini teman-teman bisa baca juga dokumentasinya. Jadi sebenarnya ini tuh emang udah ada dari CI-nya. Jadi bagaimana cara menghapuskan file index.php ini, jadi removing the index. Nah di sini juga sudah lengkap, dan kalau misal kita menggunakan servernya terus mau mood rewrite-nya sudah hidup, terus tinggal bikin aja nih HT access filenya lalu copy paste yang ini. Nah kita akan coba ini, kita akan copy ya, lalu kita ke sini. Nah teman-teman boleh klik ini untuk menutup semua. Nah untuk kita membuat filenya, kita akan buat file di luar ya, maksudnya nih ini kan aplikasi si pandunya nih, diklik aja buka. Nah itu kan kebuka semua. Nah teman-teman buat di sini ya, di sini. Tadi kan sebenarnya ada juga tuh HT access, tapi di dalam application ya. Tuh ada HT access nih, tapi kan di dalam aplikasi ya, di dalam applicationnya. Kita akan buat di luar nih. Nah caranya teman-teman boleh buat di sini. Nah terus diklik aja ini ya, diklik ini, lalu kita ke new file. Nah filenya kita akan kasih nama .ht access. .ht access ya, ada titiknya ya, lalu teman-teman enter aja. Nah di sini kita paste yang tadi ya, yang ini kita paste tuh, udah ada nih, udah bisa nih. Nah sekarang kita save, boleh di close aja ya. Jadi ada rewrite engine on, pastiin teman-teman tulisannya begini ya, nanti teman-teman bisa siapa tahu salah copy paste ini, pastiin teman-teman tulisannya sama begitu. Nah sudah di save, terus kita coba lagi nih, bisa nggak nih? Harusnya sih bisa. Coba kita pakai index.php dulu ya, masih bisa nggak error. Nah kita coba hilangin aja nih index.php, bakal masih bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa berarti belum jalan. Kita enter, tuh udah bisa. Coba kita akses welcome-nya ya, welcome, udah bisa juga. Terus gimana indeksnya dong? Oke kita coba indeksnya ya, index.php, kita enter, masih bisa. Walaupun ada HT access, tapi indeksnya pun masih bisa digunakan gitu. Tapi kalau misal bisa lebih ringkas lagi, kenapa enggak gitu kan. Nah, jadi kita bisa akses home-nya sekarang ya, tuh udah bisa lalu si pandu ya. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi itu, saya akan recap sedikit. Jadi gimana sih sebenarnya kok bisa keluar si pandu nih. Nah jadi teman-teman gini, jadi si browser nih ngakses si controller dulu nih, terus dia home ya. Oke. Dia ke home, dia ngakses
kelasnya, dia nyari kelas home. Nah lalu yang bakal dijalanin apa nih? Karena dia metodenya indeks itu sesuatu yang dijalankan ketika aplikasinya dibuka. Jadi apapun yang ada dalam indeks dia bakal dijalanin gitu. Nah terus gimana kalau bukan indeks, Mas? Oke, sekarang saya akan coba gimana kalau bukan indeks. Saya akan copy paste ini. Teman-teman boleh alt shift bawah. Jadi dia langsung duplikat begitu. Nah, saya akan ganti di sini misal about ya. Jadi di dalam halaman home itu misal ada di kelas home itu ada metode about ya. Nah, di sini saya tidak akan memanggil view karena ketika saya menggunakan this load view, jadi saya harus memanggil sesuatu yang ada di view. Nah, di sini saya akan menggunakan echo saja. Saya akan echo satu kalimat misal this is about page. Misal begitu ya. Oke, titik koma. Nah, harusnya disebut this is about page ini akan muncul ketika saya memanggil kelas home lalu saya menuliskan metode about-nya. Nah, ketika saya di sini menuliskan home saja, dia kan masih hello si Pandu nih. Nah, ketika saya tambahkan di sini about, apa yang terjadi? Harusnya this is about page. Tuh, jadi teman-teman. Saya perbesar dulu tuh. Jadi sebenarnya ini itu nama aplikasinya untuk folder rootnya. Nah terus ini itu kelasnya, lalu ini metode itu ini ya, ini metode, ini kelas. Jadi rootnya, lalu kelasnya dipanggil kelasnya, setelah itu metodenya apa. Jadi kalau misal teman-teman banyak metode di sini, misal indeksnya untuk menampilkan halamannya, lalu ada tambah data, ada edit data gitu misalkan, terus ada misal ada hapus data gitu. Jadi teman-teman bisa ganti aja metodenya hapus data gitu atau edit data begitu teman-teman. Jadi metodenya bisa banyak untuk kelasnya, untuk satu kelas begitu. Nah, untuk video kali ini sekian dulu teman-teman. Untuk pengenalan tentang manggil view ini menggunakan controller ya, menggunakan controller. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar lebih dalam gimana sih sebenarnya mengedit page, ngedit halaman ini di view. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan Bootstrap ya. Jadi untuk UI-nya kita untuk front end-nya kita menggunakan Bootstrap. Lalu bagaimana kita akan mengulik controller sebenarnya, bagaimana sih apa yang terjadi ketika kita menggunakan controller, terus controller itu bisa ngapain aja, controller itu fungsinya buat apa aja. Setelah itu kita akan masuk ke models yang dimana kita akan mengelola data melalui models, maksud kita memanggil data, kita mengelola data menggunakan models. Nah itu untuk video selanjutnya. Nah untuk video kali ini segini dulu. Jadi untuk konfigurasi sebenarnya masih ada beberapa hal yang kita bahas, tapi sambil jalan kita membahas view, membahas controller, dan membahas model sambil jalan pengenalan konfigurasinya. Untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih sudah melihat video ini, dan kalau misal ada yang kurang jelas silakan teman-teman boleh tanyain ke kolom komentar ya, boleh kolom komentar. Oke, sekian video kali ini, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.